Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, channel Ukiran Kisah kali ini akan menyajikan kisah tentang Siti, seorang TKW asal Indonesia yang menghadapi ujian di negeri orang, Taiwan. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama mengucapkan sholawat kepada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus mari tuliskan sholawat kalian di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Semoga kelak di akhirat nanti, kita mendapatkan syafaatnya. Sekarang, mari kita mulai cerita ini. Namanya Siti Marwah, biasa dipanggil Siti. Siti adalah seorang wanita muda asal desa kecil di Jawa Tengah. Usianya baru 26 tahun, namun perjalanan hidupnya sudah penuh dengan tantangan. Sejak kecil, Siti dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya, seorang petani, dan ibunya, seorang guru mengaji, selalu mengajarkan tentang pentingnya iman dan kerja keras. Meskipun kehidupan mereka tidak mewah, mereka hidup bahagia dengan prinsip hidup yang sederhana dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Namun, setelah lulus dari sekolah menengah, Siti merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa membantu keluarganya. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menjadi TKW dan pergi ke Taiwan. Ia tahu ini adalah jalan yang berat, jauh dari keluarga, jauh dari tanah air, namun demi membantu keluarganya, ia rela menempuh segala rintangan. Siti tiba di Taiwan dengan harapan besar, meski hatinya penuh dengan kecemasan. Ia ditempatkan di rumah seorang wanita bernama Madam Chen, seorang majikan yang bukan beragama Islam. Madam Chen, wanita yang sudah berusia 40-an, adalah seorang pebisnis sukses dengan 2 anak yang masih kecil. Sejak pertama kali bertemu, Siti sudah merasakan bahwa Madam Chen bukanlah orang yang mudah dijangkau hatinya. Madam Chen tampak sombong dan galak. Namun, Siti tetap menundukkan hati dan bertekad untuk bekerja keras. "Kenapa kamu sembahyang 5 kali? Tidak ada gunanya. Kamu buang waktu," teriaknya suatu pagi, melihat Siti mengambil air wudhu. Siti hanya diam. Ia tahu, membalas bukan jalan yang baik. Setiap malam, ia bangun tahajud. Dengan air mata yang terus mengalir, ia sujud dan berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan aku membenci. Lembutkan hati Madam Chen. Jadikan aku sebab hidayah baginya." Hari-hari berlalu. Siti tetap bekerja dengan sabar, meski sering diperlakukan kasar. Ia merawat Madam Chen dengan hati, menyuapinya saat sakit, menyeka keringatnya tanpa keluh. Ia tetap sholat, tetap menutup aurat, tetap tersenyum meski kadang menangis diam-diam di balik pintu. Setiap hari, Siti bangun pukul 5 pagi, menyiapkan sarapan untuk keluarga Madam Chen, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menjaga anak-anak Madam Chen. Sementara itu, Madam Chen seringkali marah tanpa alasan yang jelas. Siti tidak pernah mengeluh, meskipun kadang perasaan kesal dan lelah datang. Ia tahu bahwa hidupnya bukan miliknya sendiri, tetapi milik Allah. Ia percaya bahwa setiap ujian akan digantikan dengan keberkahan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota Tainan, Siti mendengar Madam Chen batuk keras. Siti masuk kamar majikannya itu setelah meminta izin sebelumnya. Siti melihat Madam Chen nafasnya tersengal, mukanya pucat, dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Tanpa ragu, Siti membopong wanita tua itu ke klinik terdekat. Ia menunggu di luar ruangan hingga dini hari, sambil terus melafazkan doa, "Ya Allah, sembuhkan dia. Jangan biarkan dia wafat dalam kekufuran." Dan saat itulah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan mulai berubah. Subuh itu, hujan masih menetes lembut di balik jendela rumah sakit. Madam Chen terbaring lemah, tubuhnya berselimut selang infus, matanya sembab karena kurang tidur. Di sisi ranjangnya, duduklah Siti dengan mushaf kecil di tangan. Pelan-pelan ia melantunkan ayat-ayat suci, tak keras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa damai. Entah mengapa, telinga Madam Chen yang biasanya risih mendengar bacaan Siti, kini justru mendengarnya dengan tenang. Ia menatap wajah gadis muda itu, mata yang jernih, senyum yang tak pernah lelah, kesetiaan yang tulus, bahkan setelah semua perlakuan buruk yang ia terima. "Kenapa kamu tetap baik padaku?" Suara Madam Chen serak, pelan sekali. Siti menghentikan bacaannya. Ia menoleh, lalu tersenyum kecil. "Karena Allah memerintahkan kami untuk berbuat baik, bahkan kepada orang yang membenci kami,"
jawabnya lembut. Madam Chen terdiam. Dalam hidupnya, tak pernah ia merasakan cinta tanpa pamrih seperti itu. Anak kandungnya pun jarang datang. Hanya Siti yang selalu ada, menyuapi, memijat, mencuci, dan bahkan mendoakannya. Hari-hari berlalu. Setelah keluar dari rumah sakit, sikap Madam Chen mulai berubah. Ia tak lagi berteriak, meski wajahnya masih datar. Kadang ia mengamati Siti dari kejauhan saat gadis itu berzikir setelah sholat. Sesekali ia bertanya, "Apa yang kamu baca?" "Itu zikir, Bu. Kami menyebut nama Allah setelah sholat, agar hati kami tenang." Madam Chen. Tapi matanya tak lepas dari tasbih di tangan Siti. Malam itu, ketika Siti sedang menyuapi makan malam, Madam Chen bertanya lagi, "Kenapa kamu selalu berdoa untukku?" Siti tersenyum, menatap mata majikannya yang mulai melembut. "Karena saya ingin ibu juga merasakan kasih sayang Allah sebelum ajal menjemput." Kata-kata itu mengguncang hati Madam Chen. Ia terdiam lama, tak berkata apa-apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia bermimpi, duduk dalam ruangan putih yang terang, dan suara lembut melantunkan ayat yang menenangkan jiwanya. Hati yang dulu keras, mulai retak. Pagi itu, udara Taiwan sejuk setelah hujan malam sebelumnya. Siti sedang menyapu halaman ketika suara lembut terdengar dari belakangnya. "Siti, bolehkah aku ikut melihat kamu sholat nanti?" Siti tertegun. Ia menoleh dan melihat Madam Chen berdiri dengan wajah yang tidak biasa. Wajah yang dulu selalu menatap dengan angkuh, kini tampak ragu dan penuh rasa ingin tahu. "Boleh, Bu. Saya sholat zuhur nanti di kamar," jawab Siti pelan. Sesuai janji, ketika adzan dari aplikasi ponselnya berkumandang, Siti menyiapkan sajadah dan mulai berwudhu. Madam Chen duduk di kursi, memperhatikan setiap gerakan itu dengan serius. Ia melihat bagaimana Siti mencuci muka, tangan, hingga kaki, lalu menutup aurat dan berdiri menghadap kiblat. Siti tak menjelaskan apa-apa. Ia hanya membiarkan keheningan dan kefusyukan berbicara sendiri. Ketika sholat usai, Madam Chen bertanya dengan suara lirih, "Apa kamu bicara dengan Tuhanmu?" Siti mengangguk. "Iya, Bu. Sholat adalah pertemuan kami dengan Allah. Di dalamnya, saya mengadu, bersyukur, dan memohon pertolongan." Madam Chen memandang keluar jendela. Lama. Lalu ia bergumam, "Di usiaku yang sudah tua, kenapa aku baru tahu ada kedamaian seperti ini?" Hari-hari berikutnya, ia makin sering duduk di dekat Siti saat membaca Al-Quran. Ia tak mengerti maknanya, tapi ia berkata suara itu menenangkan. Pada suatu malam, hujan turun pelan. Di dapur, Siti sedang menyiapkan teh jahe ketika Madam Chen menghampirinya. "Siti, ajari aku tentang Tuhanmu." Siti menatapnya dengan mata berkaca. Bibirnya bergetar. "Ibu yakin, ingin mengenal Allah?" "Aku tidak tahu kemana aku akan pergi setelah mati. Tapi kamu membuatku ingin tahu lebih banyak tentang Tuhanmu, yang membuatmu begitu sabar dan kuat." Siti pun mengambil buku kecil berbahasa Mandarin berjudul Pengenalan Islam. Buku itu ia simpan sejak lama, berharap suatu saat berguna. Dengan suara pelan, ia mulai menjelaskan. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Di balik pintu dapur, hujan masih turun pelan. Tapi di dalam hati Madam Chen, cahaya mulai menyala, menghangatkan luka yang lama membatu. Sudah sepekan berlalu sejak Madam Chen meminta diajari tentang Allah. Siti membimbingnya perlahan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Ia menjelaskan tentang tauhid, malaikat, kitab-kitab suci, hingga akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Madam Chen mendengarkan semua itu dengan sungguh-sungguh. Matanya sering basah, dadanya sesak, bukan karena sakit, tapi karena sebuah rasa yang tak pernah ia kenal sebelumnya, ketundukan. "Siti, apakah Allah akan menerima orang sepertiku? Yang telah tua, yang telah menghina agamanya, yang berdosa sepanjang hidup?" Siti menggenggam tangan majikannya, matanya jernih penuh keyakinan. "Selama hayat masih dikandung badan, pintu taubat Allah selalu terbuka, Bu. Bahkan bila dosa setinggi langit, bila kita bersungguh-sungguh ingin kembali,
Allah akan menerima. Malam itu, Madam Chen tak bisa tidur. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap langit-langit rumah sambil menggenggam tasbih yang diberikan Siti. Bibirnya bergetar, berusaha menyebut nama yang kini terus mengisi pikirannya. Allah. Dan di suatu malam yang sunyi, tepat saat Siti usai sholat tahajud, Madam Chen masuk ke kamarnya dengan mata sembab. Siti, aku ingin mengucapkan syahadat. Siti tertegun. Air matanya langsung jatuh. Ia tak percaya momen itu benar-benar datang. Ia lalu membimbing dengan suara bergetar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madam Chen mengulanginya pelan, terbata, namun jelas. Setelah kalimat itu selesai, ia menangis di pelukan Siti. Tangis penyesalan, tangis kelegaan, tangis kelahiran iman yang baru. Terima kasih, Siti. Kamu bukan hanya pembantuku. Kamu telah menyelamatkan jiwaku. Siti memeluknya sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, hamba bersaksi bahwa hidayah hanya milik Mu. Hamba hanya perantara. Tapi hidayah-Mu lebih lembut dari embun dan lebih kuat dari baja. Malam itu, di sebuah rumah kecil di Taiwan, seorang wanita tua memulai hidup barunya sebagai muslimah. Sejak malam syahadat itu, Madam Chen bukan lagi orang yang sama. Ia meminta dipanggil dengan nama baru, Aisyah Chen. Nama yang ia pilih sendiri setelah membaca kisah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cerdas dan kuat. Ia ingin seperti itu, menebus sisa hidupnya dalam iman, walau sudah di ujung usia. Setiap hari, Aisyah belajar mengucap doa-doa pendek, belajar wudhu, dan sesekali ikut sholat di samping Siti. Gerakannya masih kaku, tapi hatinya lembut, selalu berkata, aku ingin dekat dengan Allah, seperti kamu. Siti pun membimbingnya dengan sabar. Tak pernah ada nada tinggi, tak pernah ada raut bosan. Ia tahu, jalan hidayah ini adalah jalan penuh ujian, tapi juga penuh berkah. Waktu berlalu. Tetangga-tetangga Madam Chen mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka bertanya-tanya, kenapa wanita sombong itu kini murah senyum? Kenapa suara marahnya tak pernah terdengar lagi? Kenapa ia selalu mengenakan kerudung kecil di kepalanya? Dan ketika ada yang mengejeknya karena masuk Islam, Aisyah hanya tersenyum. Dulu aku keras kepala, penuh kebencian. Tapi lihatlah, pembantuku yang paling aku hina, justru membawaku pada kedamaian sejati. Mana yang lebih layak aku ikuti? Nafsu atau kebenaran? Kini, setiap malam, Siti dan Aisyah duduk bersama membaca tafsir Al-Quran versi Mandarin. Kadang Aisyah menangis, lalu berkata lirih, kenapa aku tidak mengenal ini sejak dulu? Siti hanya menunduk, lalu berkata, karena Allah tahu waktu yang paling tepat, Bu. Dalam hati Siti, ia tahu, masa kontraknya di Taiwan tak lama lagi. Tapi ia juga tahu, tugasnya sudah hampir selesai. Ia telah menyampaikan, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati. Suatu malam, di bawah langit Taiwan yang tenang, Aisyah berkata, jika kamu pulang nanti, aku ingin ikut. Menemui keluargamu. Melihat Indonesia. Belajar lebih banyak tentang Islam di tempatmu lahir. Siti menatapnya haru. Ia tahu, kisah ini belum selesai. Justru mungkin, baru saja dimulai. Hari-hari terakhir di Taiwan semakin mendekat. Siti menandai kalendernya dengan hati campur aduk, rindu kampung halaman, rindu ibu dan adiknya yang sudah bertahun-tahun hanya ia sapa lewat video call. Namun di sisi lain, hatinya berat meninggalkan Aisyah, wanita yang dulu keras bak batu karang, kini lembut dan haus ilmu agama. Bu, saya pamit bulan depan. Tiket saya sudah dibelikan agen, kata Siti suatu pagi. Aisyah diam lama. Kemudian ia tersenyum tipis. Aku ikut. Aku sudah mengajukan visa kunjungan ke Indonesia. Aku ingin melihat tempat di mana Allah mendidikmu menjadi seperti ini. Siti kaget. Ibu serius? Sangat, jawab Aisyah, tegas. Siti menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena kagum pada takdir Allah yang begitu indah. Siapa sangka, wanita yang dulu mencibirnya karena sholat, kini ingin ikut menimba ilmu ke tanah kelahirannya. Sebulan kemudian, mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Keluarga Siti menyambut dengan peluk haru.
Ibunya tak bisa menahan tangis melihat putrinya pulang membawa tamu istimewa, seorang mualaf dari negeri jauh. Di kampung, Aisyah disambut dengan ramah. Meski ada yang heran, bahkan curiga, namun akhlak Aisyah yang santun dan sopan segera meluluhkan hati warga. Ia ikut ke pengajian ibu-ibu, duduk bersila di serambi masjid, meskipun kadang tak sepenuhnya paham bahasa Indonesia. Tapi ia selalu membawa kamus kecil, dan berkata, "Saya belajar, karena saya cinta agama ini." Beberapa bulan tinggal di Indonesia, Aisyah banyak berubah. Ia sudah lancar membaca surat-surat pendek, sudah hafal doa-doa harian, dan bahkan belajar mengenakan jilbab panjang. Tak jarang, ia berkata, "Jika aku wafat nanti, aku ingin dikuburkan sebagai muslimah. Di tanah ini, atau dimanapun Allah takdirkan." Siti tak pernah menyangka, niatnya merantau demi menghidupi keluarga justru menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Ia tersungkur sujud di masjid kampungnya, menangis dalam syukur. "Allah, Engkau Maha Pengatur segalanya. Aku hanya ingin bekerja, tapi Engkau memberi lebih dari itu." Namun, jalan hidup tak selalu lurus. Di tengah kedamaian itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Hari itu, awan tampak mendung di atas desa kecil tempat Siti dan Aisyah tinggal. Bukan hanya langit yang gelap, hati Siti pun terasa berat setelah menerima telepon dari rumah sakit di Taiwan. "Madam Aisyah didiagnosis kanker stadium 3, ujar suara di ujung telepon. "Data medis lama baru kami proses ulang, dan hasilnya baru keluar sekarang." Siti terdiam. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Sore itu juga, ia temui Aisyah yang sedang duduk di beranda sambil membaca buku tafsir. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya memang belakangan terlihat cepat lelah. "Ibu," Siti mencoba berkata hati-hati. "Rumah sakit Taiwan menelepon. Hasil tes lama ibu ternyata kanker, Bu." Aisyah tersenyum pelan. Tak ada raut panik. Tak ada air mata. "Allah sudah memberiku lebih dari cukup. Hidayah, sahabat sepertimu, dan kesempatan untuk mengenal Islam. Jika ini ujian terakhir, aku siap. Aku hanya ingin wafat sebagai muslimah." Siti menunduk, matanya basah. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Kita akan berobat. Kita berdoa. Allah bisa menyembuhkan." Aisyah mengangguk. "Tentu, kita ikhtiar. Tapi jangan takut pada kematian, Siti. Takutlah jika kita belum siap menghadap Allah." Hari-hari berikutnya, mereka menjalani rangkaian pengobatan di rumah sakit besar di kota. Aisyah semakin lemah, tapi tak pernah lepas dari zikir. Setiap malam, meski tubuhnya digerogoti penyakit, ia masih memaksa bangun untuk sholat malam, meski hanya duduk di ranjang. Siti selalu menemani. Ia membacakan surat Yasin, Al-Mulk, dan doa-doa yang menenangkan. Ia menyiapkan makanan, membantu mandi, bahkan mengganti pakaian dengan penuh cinta, seperti anak pada ibunya. "Aku dulu majikanmu, tapi sekarang seperti bayi yang tak berdaya," ujar Aisyah suatu malam. Siti tersenyum. "Ibu telah menjadi bagian dari keluarga saya. Apapun keadaannya, saya akan temani." Aisyah menatap langit-langit kamar, matanya sembab. "Siti, kalau aku tiada, tolong urus jenazahku dengan cara Islam. Mandikan, kafani, sholatkan, dan kuburkan sebagai seorang muslimah." Siti menggenggam tangannya erat. "Insyaallah, Bu. Saya janji." Dan malam itu, Aisyah bermimpi. Sebuah mimpi yang membuatnya tersenyum saat terbangun, lalu berbisik lirih. "Sudah waktunya." Pagi itu langit cerah, tetapi udara terasa berbeda. Tenang, namun menggigit. Di dalam kamar sederhana milik Siti, Aisyah terbaring lemah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi senyumnya masih ada. Ia memanggil Siti dengan suara pelan. "Siti, hari ini, tolong bacakan aku surat Ar-Rahman." Siti mengangguk pelan. Dengan suara lembut, ia membacakan ayat demi ayat. "Fabi ai ala ai rabbikuma tukazzibaan." Air mata Aisyah menetes. Ia mengangkat jari telunjuknya perlahan, berbisik lemah. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Siti terhenti. Tangisnya pecah. Ia segera memeluk Aisyah dengan lembut, tapi tubuh itu sudah terasa berat.
Nafasnya satu-satu, hingga terhenti. Aisyah telah kembali kepada Allah dalam keadaan muslimah. Desa itu hening saat jenazah Aisyah dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam. Siti sendiri yang mengurus semua, ditemani beberapa ibu-ibu pengajian yang kini menyayangi Aisyah seperti saudara sendiri. Ketika sholat jenazah dilaksanakan, masjid desa penuh. Tak sedikit yang datang dengan mata basah. Mereka tahu, wanita Tionghoa yang dulu asing di mata mereka, kini telah menjadi bagian dari umat ini. Siti berdiri di dekat makam setelah prosesi penguburan selesai. Di pusara Aisyah, hanya batu kecil dengan tulisan sederhana. Aisyah binti Chen, seorang muslimah, wafat dalam iman. Ya Allah, ampunilah dia. Terimalah dia. Langit mendung. Siti menatap ke atas, lalu menunduk, berdoa dalam-dalam. Allah, Engkau maha pembolak-balik hati. Engkau titipkan aku di negeri asing bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk membawa cahaya MU. Jadikan kisah ini sebagai amal yang Engkau terima. Beberapa minggu kemudian, Siti menerima surat dari kantor imigrasi. Ia dihubungi oleh keluarga Madam Chen dari Taiwan. Mereka ingin tahu tentang keislaman Aisyah. Siti menulis balasan panjang, menyertakan kisah perjalanan hidayah sang majikan dengan penuh kasih. Ia tak tahu bagaimana reaksi mereka, tapi satu hal ia yakini. Hidayah Allah tak mengenal batas bangsa, bahasa, atau warna kulit. Ia datang kepada siapa saja yang dikehendakinya, lewat cara yang tak pernah kita duga. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Aisyah. Kehidupan di desa kecil Taiwan itu kembali berjalan seperti biasa, namun tidak bagi Siti. Ada ruang kosong yang tak tergantikan, tapi juga ada api kecil yang terus menyala di dalam jiwanya. Aisyah memang telah pergi, namun warisan spiritualnya justru mulai menyebar. Suatu sore, seorang wanita muda datang mengetuk pintu rumah. Ia memperkenalkan diri sebagai keponakan Aisyah, bernama Meilin. Aku membaca surat yang kau tulis untuk keluarga kami, Siti. Kata-katamu menyentuh hati. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tentang apa yang membuat bibiku mengubah jalan hidupnya di akhir usia. Siti mengajak Meilin duduk. Ia menyeduhkan teh hangat dan membuka mushaf kecil. Dengan sabar, ia mulai mengenalkan tauhid, mengenalkan Allah, dan kisah para nabi. Tak terburu-buru, tak menggurui, hanya mengalir, seperti air yang menyentuh bebatuan keras dengan kelembutan. Hari berganti hari, Meilin terus datang. Ia belajar wudhu, ikut sholat berjamaah, dan membaca kisah-kisah sahabat Nabi. Beberapa bulan kemudian, tepat di hari lahir bibinya, Meilin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allahu Akbar, bisik Siti, sambil memeluknya erat. Siti pun tak lagi disebut TKW. Ia kini menjadi guru mengaji untuk komunitas kecil warga lokal yang tertarik dengan Islam. Anak-anak desa memanggilnya Laoshi Siti, Guru Siti. Di dinding rumahnya tergantung foto Aisyah tersenyum, berdiri di samping dirinya saat pertama kali mengenakan mukena putih. Siti menatap foto itu setiap pagi. Ia tak pernah ingin terkenal. Ia tak pernah mengejar pujian. Ia hanya ingin menjadi pelita kecil yang menerangi jalan orang-orang yang sedang mencari cahaya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dengan kesabaran, keteladanan, dan cinta karena Allah. Jadilah cahaya, meski kecil, karena kegelapan tak akan pernah mampu memadamkan sinar dari sebuah hati yang ikhlas.